sudah Oke. Baik, kita bisa mulai saja supaya cepat istirahat juga. Ya, saya mulai dari pagi sudah di hadapan laptop, baru sempat sekarang. Untungnya bisa cepat selesai dari jadwal yang harusnya jam 16.45 baru selesai, tapi syukurlah jam setengah 4 sudah selesai, bisa maju waktu saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Ya, apa kabar teman-teman ini? Kita sudah agenda ketiga, berarti sudah banyak pengalaman untuk beraktivitas di ruang Zoom ini. Baik, sebelum saya teruskan, kita sepakati dulu waktu kita nanti 2 jam pelajaran, berarti kita selesai kira-kira sekitar jam 5:04 lah kira-kira nanti ya. Ya, betul, ini jam 3:15, tunggu. Sekarang 4:15, berarti 5:04 kita selesai paling lambat. Tapi kalau kira-kira sudah bisa kita pahami semua, ya kalau lebih cepat lebih bagus. Sebelum lanjut, saya perkenalkan, ya, nama saya Sigit Toto. Ya. Saya bertugas sebagai pelatih, atau tepatnya jabatan saya adalah Widya Iswara yang ada di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Basic saya adalah orang pertanian. Saya lama memang bertugas di lingkup pertanian, baru tahun 2013 saya bergabung di BPSDM untuk mengajarkan ilmu-ilmu pemerintahan, tapi bukan ilmu pemerintahan yang saya pegang. Jadi jilat kepemimpinan ya, tapi bukan ilmu pemerintahan, tetapi saya basicnya ke sikap perilaku sebetulnya. Saya banyak mengajarkan pada sikap perilaku pada saat itu, karena basicnya orang pertanian. Saya nggak kuasai basic pemerintahan. Nah, jadi saya konsentrasi ke sikap perilaku. Saya tertarik dengan itu karena kebetulan saya pernah menjadi guru sebelumnya, pernah kerja di swasta, kemudian pernah juga saya jadi penyuluh pertanian, pernah ke struktural, kemudian setelah struktural tidak lama saya kembali ke fungsional Widya Iswara dari 97 sampai dengan sekarang, 96 sampai dengan sekarang. Jadi sudah cukup lama saya berkecimpung di fungsional, jabatan fungsional, yang insya Allah tidak lama lagi masa bakti saya sudah mau habis. Karena dengan jabatan saya, batas saya hanya sampai umur 60. Kalau bisa naik 1 tingkat, sebenarnya bisa tambah panjang lagi. Tapi sudah kayaknya semakin sulit untuk bisa naik pangkat ke lebih tinggi lagi jenjangnya. Sekarang persyaratannya banyak sekali. Sehingga saya nggak mampu untuk mencapai itu. Selain juga sudah capek. Sudah waktunya untuk istirahat, digantikan dengan yang mudah-mudah. Oke, saya ditugaskan untuk menemani teman-teman, adik-adik saya, para orang-orang yang hebat ini. Ya, ini orang-orang milenial yang hebat-hebat ini nanti. Karena tidak semua bisa seperti kita. Ya. Untuk membahas tentang, jadi saya tidak mengajari nanti. Waktu kita kan sedikit-sedikit, cuma 2 jam, 2 jam. Kalau nggak mengajar nggak mungkin. Karena kita sistemnya untuk pelatihan dasar sekarang ini dengan adanya Perlan nomor 1 tahun 2001 itu blended itu campuran. Campuran dengan apa? Metodenya campuran mandiri dengan tutorial, itu campur. Mandirinya lebih lama, 16 hari kalau nggak salah, ada diberi kesempatan untuk mandiri. Kemudian tutorialnya itu hanya sebentar sekali. Keseluruhan hanya berapa hari. Bukan berapa hari lagi, berapa jam saja. Contoh, agenda 3 yang kita bahas itu ada 3 mata pelatihan. Ya. Kita hanya diberikan waktu 2 kali pertemuan kali 24, kali 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran sama dengan kalau guru hanya 45 menit. Praktis sekali pertemuan kita hanya 1,5 jam. Itu yang kita maksimalkan. Materinya ada 3. Nah, kalau nggak salah yang kedua 3 jam. Ya. Jadi 2 jam, kemudian 3 jam, baru pembahasannya yang lama. Nah, sehingga saya hanya mengantarkan saja ini pada kesempatan sore hari ini, yang harusnya tadi pagi ya, mohon maaf sekali lagi, karena saya ada tugas mendadak kemarin sore itu, karena kekurangan tenaga, jadi sekarang di BPSDM itu sangat padat kegiatan, nggak habis orang. Semua sudah dengan di hadapan tugasnya masing-masing yang sudah terjadwal. Hari ini saya harusnya terjadwal dari pagi sampai sore, tambah dengan tugas lagi terpaksa yang pagi masuk tadi malam, yang ronde kedua, sesi kedua saya masukkan malam, nanti malam, kemudian kita kalau nggak salah yang jam 10 ya, jam setengah 10 kalau nggak salah jadwal aslinya. Nah, saya geser ke sore ini, karena tadi cadangan, kalau saya tidak selesai mungkin nggak bisa masuk, tapi ternyata saya prediksi kayaknya bisa ini, sehingga
mendadak mungkin waktunya tadi pemberitahuannya ya. Nah, untuk kita masuk jam 4 ini. Kayaknya saya hitung-hitung, kayaknya tinggal sedikit bisa nih jam 4 masuk. Supaya menghemat, saya tidak geser ke hari lain. Karena hari lain nanti sudah ketumpuk dengan materi yang lain lagi. Yang terpaksa saya geser ke hari lain itu kalau nggak salah 92. Kita kan 93 toh. 91 ya kita ya. 91. 92 yang terpaksa saya geser bukan malam, bukan sore, tapi saya geser ke hari Senin kalau nggak salah. Senin siang. Baik, agenda 3 yang akan kita bahas. Apa nama agenda 3? Kita sudah belajar di EMOC. Oke, ya, sebelum kita bahas, tuh yang di hadapan saya ini sekarang profesinya apa yang banyak ini? Guru kayaknya. Guru ada 5 guru, orang. 5 orang guru. Kemudian ada yang di rumah sakit ini, Nurul Gustiyani di mana? Di rumah sakit? Di rumah sakit, Pak, fisioterapi. Fisioterapi di rumah sakit. Kemudian yang keperawatan, nurse di mana? Nur. Hafsah. Apa ya? Atau rumah sakit? Saya di Makopido, Pak. Duanya di Subaidah. Ya kan ada rumah sakit yang baru lagi kalau nggak salah ya, selain Makopido ya, seperti itu. Ada rumah sakit mana gitu? Iya, Pak. Di Subaidah, Pak. Di Dondo itu ya? Iya, Dondo, Pak. Oke, baik. Kita akan membahas agenda 3. Nama agendanya, jadi bukan nama pelatihan ya ini. Bukan nama mata pelatihan. Tapi nama agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Di dalamnya kita nanti akan membahas 3 mata pelatihan. Semua sudah membaca di MOOC? Sudah baca materi-materi di MOOC? 3 mata pelatihan itu, yaitu apa semua mata pelatihannya? Siapa yang bisa menyampaikan kita supaya review kita ya? Mata pelatihan di agenda 3. Ya, silakan ya. Pertama itu Pak, pelayanan publik, kemudian Wall of Government, kemudian modul manajemen ASN. Ya. 3 mata pelatihan kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan nanti ya. Untuk pertemuan pertama mungkin saya akan bahas tentang pelayanan publik dulu. Pelayanan publik kita akan bahas sore hari ini. Kemudian nanti yang 2 kita bahas. Karena kalau Wall of Government atau disingkat WOG tidak banyak materinya. Yang agak banyak itu di manajemen ASN paling banyak. Kemudian nomor 2 nanti di pelayanan publik. Karena pelayanan publik saya lihat di kurikulum termasuk mindset-nya, pola pikir pelayanannya. Pola pikir pelayan, bukan pelayanan, pola pikir pelayan. Jadi karena orangnya, orang yang pekerjaannya melayani itu harus punya mindset seorang pelayan. Kita harus memulai dari cara pikir kita bahwa pelayan itu seperti apa sih statusnya pelayan itu. Kalau Anda punya pelayan, kalau menghadapi seorang pelayan, apa harapan yang Anda inginkan dari pelayan itu? Apa? Anda bersikap ramah dan sopan santunnya, Pak. Nah, itu salah satu yang Anda inginkan kan? Nah, begitu juga begitu Anda tugasnya salah satunya nanti kita bahas manajemen. Salah satu tugas kita adalah melayan sebagai pelayan publik. Kita ini pelayan juga. Sehingga mindset kita sebagai seorang pelayan seperti yang diinginkan tadi oleh Pak Fadri tadi. Maka mindset kita, perilaku kita, di dalam pikiran kita, itu kita harus sopan, ramah. Itu yang utama. Nanti kita bahas sekarang. Orang yang sopan, orang yang ramah itu seperti apa sih? Nanti kita bahas syarat utama. Kalau kita senang melihat dilayani orang dengan orang itu senyum, ya berarti sama kalau kita melayani orang ya gunakanlah senyum itu. Kalau kita senang melihat orang itu melayani kita dengan apa namanya tanpa basa-basi, ya kita juga layani seperti itu.
Kalau kita senang ngajak orang bicara, itu orang yang lihat kita, ya kalau kita diajak bicara orang, ya lihatlah dia, jangan tengok. Kembalilah seperti apa yang Anda rasakan, senang terhadap orang lain, dapat menerima layanan dari orang lain yang bagus, itulah yang harusnya Anda kerjakan. Sikap seperti itulah yang harus ada di pikiran kita sebagai seorang pelayan. Tapi di sini ada dalam pelayanan apa katanya, bukan melayani segalanya. Tugas kita meskipun kita pelayan publik, ya. Salah satu tugas nanti adalah pelayan publik. Oke, saya akan share dulu screen saya tentang pelayanan publik. Apa sih yang Anda pahami tentang pelayanan publik ini? Kira-kira. Nah, kalau saya bayangkan seperti inilah kira-kira. Apa yang Anda pahami tentang pelayanan publik ya, Pak? Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan? Apa itu pelayanan publik? Silakan. Kalau ada mau sampaikan, silakan raise hand. Saya Pak. Mau bikin tape. Oke, silakan. Siapa? Hirati. Ya. Hirati Dewi. Ya, silakan. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi baik di daerah maupun di pusat. Ada siapa? Ya. Speakernya mati. Kepada siapa? Nggak tahu yang dilayak di. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah baik di daerah maupun Ya, pada masyarakat. Kepada ya, masyarakat. Ada nggak yang tidak kepada masyarakat kira-kira? Itu kan definisi di undang-undang. Nah, sekarang kenapa kita bicara itu? Kita membahas itu. Karena kita semua itu, siapa sih kita ini sebetulnya? Kita ini kan pegawai yang diangkat di instansi pemerintah. Tapi yang tugas tadi yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat daerah itu yang mengerjakan ya kita. Sehingga setiap instansi nanti tugasnya itu ada yang objek yang dilayani itu ada 3. Bisa masyarakat langsung, bisa instansi lain, bisa internal dalam instansi kita. Artinya, semua yang kita kerjakan itu bukan pihak kita yang memanfaatkannya atas pekerjaan itu, pihak lain. Pihak lain itu bisa masyarakat, bisa OPD lain, bisa bidang lain. Berdasarkan kelompok yang dilayani itu tadi, itu nanti di pemerintahan kita itu dikenal ada 3 bentuk instansi. Nah, silakan benar nggak di daerah kita itu ada 3 bentuk instansi. Ada yang namanya dinas, ada yang namanya badan, ada yang namanya sekretariat. Sekarang apa yang membedakan dari sisi fungsi antara dinas, badan, dan sekretariat? Yuk kita coba. Kalau kita ada ya, coba apa nama badan di toli-toli kita yang instansinya namanya badan. BKPSDM, Pak. BKPSDM. Kalau BKPSDM itu yang banyak dilayani itu siapa? Pihak yang dilayani. Kebanyakan ASN, Pak. ASN. ASN pun sebetulnya bukan satu-satu, tapi ASN yang ada di OPD. Di OPD, Pak. Nah, di OPD itu ada Kasubag Kepegawaian, ya kan? Iya, Pak. Yang benar mestinya bukan melayani ASN di OPD, tapi di OPD dikoordinir oleh Kasubag Kepegawaian, baru dia yang berhubungan dengan BKPSDM. Badan. Nah, yang dilayani siapa? Internal sebetulnya. Orang lain tetapi masih di pemerintahan, lingkungan pemerintah. Siapa lagi? Ayo, contoh lagi badan lain. Mari kita. Nah, apa yang namanya badan? Badan Kesatuan Bangsa ada nggak di teritori? Ada nggak? Apa Badan Keuangan Daerah, Pak. Badan Keuangan. Nah, Badan Keuangan kalau kita lihat siapa yang dilayani itu? Ada nggak yang ke masyarakat, ada nggak yang dilayani Badan Keuangan itu? Melayani masyarakat langsung nggak?
Tidak, Pak. Enggak, Pak. Masih Siapa? internal daerah Toli-Toli, Ya, Pak. daerah. ASN. Itu OPD lain kan? Ya, Pak. OPD lain. ASN adalah orang yang atas nama OPD lain untuk mengurusi, mencarikan uang proyeknya, kegiatannya. Jadi badan adalah sebuah lembaga yang melakukan pelayanan, tapi objek yang dilayani, publik yang dilayani adalah OPD lain. Nah, itu namanya badan. Silakan dicari. Kalau namanya badan pasti dia unit lain, baik berupa OPD maupun organisasi sifatnya, tapi bukan masyarakat luas. Tapi beda dengan dinas. Nah, kalau dinas coba, apa namanya contohnya dinas? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Nah, siapa yang dilayani di dinas pendidikan itu? Objeknya. Yang dididik siapa? Nah, Langsung, Pak. langsung ke masyarakat. Apalagi contohnya dinas pertanian misalnya. Siapa yang jadi objek yang dilayani? Ke masyarakat. Ya. Jadi kalau lembaga atau OPD itu melakukan layanan langsung kepada masyarakat, maka lembaga itu disebut dengan dinas. Itu nomenklaturnya. Tapi kalau dia melayani internal, kita kan ada ya sekretariat daerah, kemudian sekretariat DPRD, ya itu ya. Sekretariat DPRD tugasnya bukan melayani OPD lain, tapi dia internal melayani anggota DPR yang sidang. Nah, jadi internal dia. Jadi bidang-bidang lain, objek unit lain yang dilayaninya. Nah, begitu juga kayaknya kalau di kantor ada yang bidangnya sekretariat, maka dia itu nggak operasional, tetapi dia melayani bidang yang lainnya. Karena fungsi kesekretariatan adalah supporting namanya, mendukung bidang-bidang lainnya, mendukung unit-unit yang lainnya supaya bekerja, berkinerja lebih bagus lagi. Nah, jadi semua ada yang dilayani, tidak ada yang tidak dilayani. Karena tidak mungkin dibentuk sebuah OPD kalau tidak ada yang dilayani tadi. Meskipun kalau kita fokus pada namanya pelayanan publik adalah kalau yang dilayani adalah masyarakat langsung. Nah, itu lebih penekannya di situ. Yang menjadi perhatian sekali itu adalah kalau pelayanan itu langsung kepada masyarakat disebut dengan pelayanan publik. Ya. Nanti kita akan bahas tentang apa konsep prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Termasuk ini, bagaimana pola pikir kita sebagai PNS, sebagai pelayan masyarakat, dan etiketnya seperti apa, etikanya seperti apa. Oke. Ya. Baik. Ini kita sudah bahas, jadi serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan, di mana setiap warga negara dan penduduk itu wajib mendapatkan layanan yang berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Ini kalau saya kutip dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi di pelayanan itu produknya nanti ada barang, ada jasa, ada juga berupa administratif. Meskipun secara umum sebenarnya ada dua. Kalau saya secara ada barang, ada jasa sebetulnya. Tapi barang, karena administratif ini sebetulnya juga ada yang mengatakan barang dia. Cuma bedanya barang itu tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Kalau barang yang dimanfaatkan secara langsung ya contohnya pupuk. Dinas Pertanian memberikan pupuk, itu bisa dipakai pupuknya. Tapi kalau kependudukan namanya apa di tempat kita? Dinas atau badan? Dinas, Pak. Dinas ya. Kalau dinas berarti kan melayani masyarakat secara langsung ya. Nah, apa yang dilayani oleh Dinas Kependudukan kepada masyarakat? Ngurusi KTP, akta kelahiran kan itu ya. Nah, itu sebetulnya kan barang juga kan? Nah, ini KTP berupa kertas seperti ini kan barang. Cuma dia barangnya itu tidak bisa kita pakai langsung. Beda dengan kalau pupuk dipakai langsung. Ini adalah barang administratif jadi istilahnya. Jadi yang namanya administratif pun berupa surat itu juga barang. Ada yang mengelompokkan seperti itu. Supaya kita tidak bingung barang lagi jadi apa, maka kita pisah. Jadi barang, jasa, dan administrasi. Sekolah melayani dalam bentuk apa?
Jasa. Jasa. Meskipun setelah dia mendapat pelayanan, buktinya juga berupa barang administratif. Nah, buktinya kalau Anda sudah sekolah, kemudian diberikan ijazah. Yes. Nah, jadi dia bisa juga melayani berupa administratif, bisa juga berupa jasa. Nah, jadi ada dua yang dilayani oleh sekolah itu. Nah, ini kalau pembahasan kita kaitannya dengan bentuk-bentuk produk layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, silakan semua lembaga pasti melakukan itu. Nah, nanti ketiga mata pelatihan yang di agenda 3 ini ada fungsinya, perannya, kontribusinya pada pelatihan ini. Semua akan mendukung, semua mata pelatihan akan mendukung lancarnya agenda yang keempat. Itu habituasi. Mau agenda 1, mau agenda 2, agenda 3, itu semua mendukung agenda 4. Termasuk kita juga di agenda 3. Nah, kemarin sudah membahas agenda 2 toh. Nah, agenda 2 kemarin pengampu materi agenda 2-nya siapa? Yamin, Pak. Pak Yamin. Pak Yamin memberikan contoh-contoh penugasan-penugasan untuk apa? Terkaitannya dengan mata pelatihan aneka. Apa? Aneka, nilai-nilai dasar. Iya, nilai-nilai dasar. Dasar, Pak. Dasar PNS yang ada pada mata pelatihan yang singkat aneka itu. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan Aktualisasi, kegiatan, Aktualisasi. kegiatan. Ya, bukan dengan kegiatan yang direncanakan akan digunakan untuk aktualisasi di agenda 4. Sama dengan kita juga begitu nanti. Ya. Jadi mudahnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Kapan mulai menyusun kegiatan? Kan di agenda 1, pada saat kita belajar analisis isu kontemporer. Sana sudah memilihnya. Semua terkait di situ nanti ya. Oke, pada saat Anda memilih isu, nanti dihubungkan dengan mata pelatihan pelayanan publik. Artinya kalau pelayanan publik tadi apa di sini? Bahwa ada produk yang dikeluarkan, baik berupa barang, jasa, maupun administrasi yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi, kalau nanti kegiatan Anda itu mengeluarkan seperti ini, mengeluarkan produk berupa barang, berupa jasa, atau berupa administrasi, yang akan digunakan oleh pihak lain, berarti kegiatan saudara nanti sangat terkait dengan kegiatan atau mata pelatihan pelayanan publik. Itu kata kuncinya. Ya, jadi nanti kalau ada tugas, kaitkanlah kegiatan yang akan Anda kerjakan selama habituasi, aktualisasi dengan mata pelatihan agenda kedua. Pada saat kita menghubungkan dengan namanya mata pelatihan pelayanan publik, kita lihat apakah kegiatan itu ada produk yang dimanfaatkan pihak lain enggak. Kalau produk itu dimanfaatkan diri sendiri, berarti itu bukan pelayanan publik. Karena pelayanan publik tadi pasti mengeluarkan 3 bentuk layanan tadi. Barang, ada jasa, ada administrasi. Keluarkan surat. BKD itu juga mengeluarkan SK untuk pegawai di tempat lain. Berarti dia melakukan pelayanan publik pada orang lain. Tapi kalau dia produknya dipakai sendiri oleh instansi itu bukan pelayanan publik, kalau dipakai sendiri. Ya. Nah, jadi sepanjang ada pihak lain yang memanfaatkan produk yang kita hasilkan di dalam sebuah kegiatan, maka itu dikaitkan dengan mata pelatihan pelayanan publik, gitu ya. Nah, cara gampangnya seperti itu nanti. Karena tinjauannya itu tadi, bahwa di dalam kita melakukan pelayanan publik itu ada produknya, berupa barang, jasa, atau administratif. Ini definisi lain daripada pelayanan publik, ada konsepnya segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN dalam bentuk barang dan jasa. Nah, tadi ada yang barang dan jasa, karena ada yang mengelompokkan barang itu jadi 2 tadi. Ada barang yang bisa dipakai langsung maupun barang yang tidak dipakai langsung. Yaitu yang produknya barang tetapi administratif. Surat itu kan barang loh, tapi tidak dipakai langsung ya. Meskipun Anda bisa pakai langsung untuk mencairkan uang di bank, tapi kan bukan
Ya, bukan termasuk itu sebenarnya. Nah, SK kita itu bisa dipakai itu. Kita mau pinjam uang di bank harus butuh SK, butuh KTP, butuh administratif. Yang kedua, suatu proses bantuan kepada pihak lain atau orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Itu di Kemendagri tahun 2004 mengeluarkan definisi seperti itu. Jadi nanti kalau Kemendagri menganggap bahwa dikatakan orang melayani dengan baik itu kalau dia mencapai sebuah kepuasan. Orang dikatakan puas, nah, kalau Anda mengatakan saya puas, itu tandanya Anda mendapat layanan yang seperti apa sehingga merasa puas. Karena saya senang dan puas, itu kalau dapat layanan seperti apa? Yang sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan, sesuai saja sudah puas. Ada lagi yang lain punya seperti apa ya saya dikatakan puas itu? Pelayanan yang prima, Pak. Prima itu yang seperti apa? Maksudnya sesuai dengan ekspektasi dari orang yang dilayani. Nah, sesuai dengan keinginan lagi, masih sama dengan harapan. Nah, oke. Ada lagi yang lain nggak? Pernahkah Anda, saya puas sekali, saya senang dengan layanan itu. Seperti apa sih yang layanan yang Anda dapatkan kok sampai Anda mengatakan senang sekali atau senang? Pelayanan sesuai standar, Pak. Sesuai standar. Nah, ada yang dinilainya begini. Kalau Anda dapat pelayanan sesuai standar itu ya biasa saja. Tapi kalau kan namanya puas atau yang diistilahkan prima itu kalau dia melampaui. Nah, jangan Anda pernah puas dengan sesuai standar karena kalau seperti itu nggak maju nanti. Nah, saya pengen makan, kemudian datang ke warung Anda diberi makanan. Itu puas nggak kira-kira? Belum tentu Anda puas. Karena saya bayar kok saya dapat wajar. Tapi kalau ternyata saya pengen makan, tetapi ternyata selain makanannya enak, pelayanannya bagus. Harapan saya cuma sekedar makan, tapi saya dapat bonus pelayanan yang bagus. Anda akan bilang, wih bagus sekali pelayanan. Nah, jadi ada tambahan. Jadi ada melebihi harapan kita. Harapan kita ke situ cuma mau makan. Tapi ternyata bukan cuma makan yang sesuai standar tadi, standar kita kan makan tadi, tapi ditambah lagi dengan perilaku, sikap daripada orang yang melayani. Itu namanya plusnya, melampaui berarti. Atau harapannya Anda cuma mau makan nasi, ternyata dapat bonus teh. Itu melampaui dari harapan kan, itu pun dikatakan gratis ternyata tehnya. Anda akan mengatakan bagus sekali dia makan di situ. Jadi dikatakan prima atau mutunya bagus itu apabila melampaui harapan. Jadi nanti target kita dalam melakukan layanan jangan hanya sesuai dengan standar, minimal sesuai standar, minimal supaya kita tidak dikatakan kita jelek. Nah, karena kalau tidak sesuai standar pasti jelek. Kalau sesuai standar biasa. Tapi kalau dikatakan yang prima tadi, prima itu berarti bagus itu kalau kita melampaui standar tadi. Mindset kita seperti itu. Ya, sekarang kita jangan memberikan layanan yang standar. Oh, standarnya saya buat surat itu. Yang penting suratnya jadi. Jadi yang penting akhirnya kita tidak pernah berusaha untuk harus membuat surat yang bagus, cepat. Itu sebabnya prima nanti dikombinasikan dengan mata pelatihan yang keempat di agenda 2, di aneka. Nah, apa mata pelatihan yang keempat? Mindset kita harus aneka, berarti A-N-E-K-A. K-nya apa? K-nya singkatan dari apa di aneka? Komitmen mutu. Komitmen mutu. Komitmen itu janji kita untuk bisa berbuat yang berkualitas, yang bermutu. Tanpa itu berarti tidak akan, karena kalau tidak kita nggak komitmen pada mutu, ya yang penting selesai. Nggak salah sih, yang penting selesai itu nggak salah. Yang salah itu kalau asal jadi. Asal jadi itu berarti di bawah standar, itu nggak boleh. Tapi kalau yang penting sudah sesuai dengan standarnya, itu boleh, tetapi minimal sekali.
Tapi kalau Anda punya komitmen mutu yang bagus, maka Anda akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan tadi. Sehingga target pelayanan prima itu bukan sekedar sesuai dengan standar. Kita harus bisa lebih sedikit, meskipun sedikit. Karena banyak produk yang tidak boleh ditambahi. KTP, supaya bisa bagus KTP-nya kemudian saya hias-hias, kan nggak boleh toh. Ya kan? Kan nggak boleh Anda mau menambah-nambahi dari segi produknya. Tambahannya apa kira-kira supaya Anda punya mendapatkan lebih dari layanan? Bukan menambahi produknya, KTP-nya ditambahi warnanya warna-warni, akan berfungsi lain, tapi ditambah dengan sikap perilaku orang yang lainnya. Di bank Anda mau setor duit ke bank atau menarik duit di bank, targetnya kan Anda dapat uang dari bank. Supaya pelayanannya bagus, mungkinkah Anda mau menarik 100.000 kemudian oleh bank ditambahi menjadi 101.000? Kan enggak toh? Nah, apa bonus dari bank itu untuk meningkatkan kualitas layanan? Apa yang bisa Anda dapatkan biasanya? Kan tujuan utama standar saya adalah narik duit saya sendiri 100.000. Tapi bonusnya pintunya pintu kaca, kita baru dekat pintu sudah terbuka sendiri. Ternyata dari dalam ada yang narikkan pintu. Nah, itu bonusnya. Nah, itu kan. Kan Anda tidak butuh itu sebetulnya, karena butuhnya ada 100.000. Itulah upaya bank untuk memberikan pelayanan yang prima. Nah, meskipun kadang-kadang pelayanan prima, pelayanan yang bermutu tadi, itu baik senang bagi orang yang melayani, orang yang dilayani. Tapi sangat tidak senang bagi orang yang melayani. Jangan dikira tadi orang yang bukakan pintu di bank itu senang perasaannya itu. Itu dalam hati ya. Nah, jadi kadang-kadang karena kita sebagai pelayan publik ya kadang-kadang juga muncul perasaan itu. Tapi bagaimana mindset kita itu kita hilangkan supaya menjadi kebiasaan. Lama-lama dia karena terbiasa terus menjadi biasa ya. Orang lewat otomatis saja dia buka itu. Jadi nggak jadi beban. Nah, itu dia merubah mindset. Mindset itu dia membawa perilaku di dalam alam bawah sadar menjadi kebiasaan. Alam bawah sadar itu adalah kalau dia melakukan sesuatu tanpa dipikir tetapi sudah menjadi spontanitas seolah-olah. Anda duduk sore-sore di depan rumah, di dego-dego atau apa namanya ya kalau ada tempat tongkrongan di depan rumah malam itu. Kemudian ada suara nyamuk lewat, apa yang Anda lakukan? Refleks kayak tangannya begini, gini. Pernahkah Anda pikir, dipikir dulu, apa ya ini ya? Enggak toh. Nah, itu sudah menjadi alam bawah sadar bahwa suara itu nyamuk, tindakannya refleks ya. Ada rasa ini sakit di sini, adapun padahal yang membuat sakit itu belum tentu nyamuk. Mungkin teman Anda yang menusuk dengan barang tajam, adapun pasti refleks. Karena biasanya kan itu namanya alam bawah sadar yang kita kerjakan. Nah, ini salah satunya nanti. Untuk supaya ringan pekerjaan, kita harus bawa semua kegiatan itu ke alam bawah sadar dalam kita melayani. Karena kalau kita pikir berat itu semua. Jadi beban. Produk yang tidak ada wujudnya atau berbentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dapat dirasakan oleh penerima layanan. Ini ada definisi tentang pelayanan publik yang berikutnya lagi konsepnya. Itu tadi. Jasa itu yang di sini nih. Jasa itu kan tidak ada wujudnya ya. Tapi Anda bisa rasakan. Dan saat itu pun bisa hilang. Jasa. Buka pintu tadi kan tambahan, bonus tambahan. Jasa. Produk yang Anda dapatkan, Anda masuk ke bank, Anda mendapatkan uang 100.000. Menarik uang Anda 100.000. Tapi ditambahi dengan jasa. Yang tidak ada wujudnya, tapi Anda bisa rasakan. Nah, 3 hal inilah nanti yang bisa jadikan patokan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas layanan. Nah, apakah kita akan, kalau memang barangnya bisa ditingkatkan, silahkan ditingkatkan dari kualitas barangnya. Kalau tidak barangnya, contohnya kita akan memberikan beras, barang berupa beras kepada masyarakat. Supaya kita dikatakan pelayanannya prima, maka kita mencari beras, jangan asal beras, tapi beras yang enak rasanya. Nah, karena kualitasnya dari barangnya bisa kita tingkatkan. Itu sudah cukup.
Berarti orang miskin pikirannya dapat beras. Tapi kalau Anda bisa memberikan produk beras bantuan yang kualitasnya bagus, maka itu sudah berarti prima. Karena di atas standar. Standarnya kan beras, tidak ada harus beras yang enak kan enggak. Bahkan kalau zaman PNS zaman tahun 90-an terima beras, itu wujudnya yang penting beras. Urusan berasnya ada ulatnya atau tidak itu ya pemerintah bilang pokoknya ada beras. Silakan yang orang tuanya PNS tahun 90-an tanya itu. Beras jatahnya PNS seperti apa? Itu betul-betul ya karena dulu belum berorientasi kepada mutu, yang penting ada layanan itu tadi. Kalau yang penting ada layanan, yang penting ada beras. Urusan berasnya enak enggak enak urusan nanti. Yang penting kan tugasnya secara administratif adalah memberikan beras kepada PNS. Pemerintah memberikan. Karena belum berpikir ke publik. Tapi tuntutan zaman sekarang orang sudah mengarah kepada kualitas semua. Ya. Kenapa? Karena standarnya terpenuhi. Tuntutan publik sudah meningkat kepada kualitas. Makanya Anda harus selalu berpikir dalam melakukan layanan nanti, berpikir yang baik. Yang lebih baik daripada yang dilakukan sekarang. Nah, oke. Di dalam pelayanan ada 3 unsur utama yang harus terbangun. Bagaimana institusinya, bagaimana yang menerimanya, dan bagaimana rasa yang nggak ada wujudnya. Rasa itu ada 2 pihak, rasa yang melayani dan rasa yang dilayani, yang dirasakan oleh orang yang dilayani. Nah, dua-dua harus mempunyai rasa yang enak. Jadi jangan Anda melakukan peningkatan kualitas layanan tetapi Anda siksa. Orang lain senang tapi Anda siksa. Itu juga belum sukses di dalam sebuah layanan. Dikatakan layanan yang sukses adalah kalau puas pelanggannya, tetapi kita juga tidak keberatan. Nah, minimal tidak keberatan. Syukur kita senang, lebih bagus lagi. Nah, di institusi penyelenggaranya itu juga merasa tidak terbebani, kemudian masyarakat yang menerima layanan ada dan dia merasa puas. Itu yang lebih penting lagi. Nah, jadi unsur yang penting lagi nanti ke depan bukan sekedar institusi yang ada, tapi sudah mengarah kepada kepuasan pelanggan orientasinya. Nah, untuk bisa mengatakan puas tadi, supaya dia puas, Anda harus bisa membuat lebih dari yang dia inginkan. Berikan dia bonus. Nah, sekarang ada bonus-bonus, tuh Anda beli di online shop, di situ ongkos kirimnya ada, tapi bonusnya potongan ongkos kirim. Itu bagian dia untuk meningkatkan kualitas layanan sebetulnya. Dia tidak menurunkan kualitas, tapi dia memberikan tidak menurunkan harga, tetapi dia memberikan bonusnya bahwa penurunan ongkos kirim. Sekarang lagi ramai seperti itu kan. Nah, itu bonus-bonus yang dia berikan. Dalam rangka apa? Untuk membangun, untuk membentuk kepuasan pelanggan. Itu. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, itu dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan kita. Nah, ini unsur yang diperlukan di dalam kita membangun sebuah pelayanan publik. Nah, jadi satu yang harus Anda benahi, berarti diri Anda sendiri juga harus dibenahi. Jadi jangan sampai Anda cuma orientasinya kepada yang dilayani saja, supaya dia merasa puas. Bukan itu aja, tapi Anda juga harus aman. Karena demi kepuasan pelanggan kemudian Anda nggak aman, contohnya kemudian menggunakan dana, menggunakan sumber daya yang menyimpang, maka berpotensi dengan yang namanya korupsi nanti kalau di pemerintahan. Karena pemerintah itu tidak boleh, meskipun setiap kegiatan butuh dana, dananya juga tidak sembarang asalnya. Karena kalau kita menggunakan dana yang asalnya tidak jelas, itu kategorinya korupsi. Ya. Menyalahgunakan wewenang nanti. Kita sudah bahas kemarin di agenda 2, toh. Selama kerja di kantor, kantor tidak boleh melakukan kegiatan yang dananya tidak berasal dari pemerintah. Benar nggak kira-kira? Boleh nggak kita menggunakan dana dari swasta, dikasih dari swasta? Boleh nggak? Misalnya ada perusahaan di wilayah lingkungan saudara, kemudian dia membantu kita diberikan televisi, dikasih ke kantor. Boleh nggak itu? Boleh Pak, asal tidak ada tujuan atau maksud tertentu Pak. Ya, satu nggak boleh ada maksud. Untuk bukti nggak boleh maksud tertentu, maka setelah Anda terima, Anda harus daftarkan sebagai aset negara. Ada mekanismenya.
Tapi kalau Anda tidak daftarkan, maka pada saat pemeriksaan akan ditanya dari mana asal-usulnya. Nah, makanya Anda harus dilaporkan kepada BPKAD, pengelola aset daerah, laporkan bahwa namanya itu dana hibah kelompoknya nanti, menjadi aset negara. Nah, kalau tidak, maka akan menyalahi kewenangan, menyalahi prosedur perolehan kekayaan negara. Ada barang kok nggak ada inventarisnya, itu nggak boleh. Supaya aman, maka Anda harus daftarkan. Beberapa waktu yang lalu masih bisa tatap muka, atau mungkin sekarang pimpinan-pimpinan saudara itu mengikuti diklat di provinsi. Dananya dari kabupaten. Itu kalau kita ikut diklat, tidak langsung disetor ke bendahara kantor saya, tidak. Tapi harus setornya ke bendahara daerah. Nah, setelah diterima oleh bendahara daerah menjadi PAD provinsi, baru kita OPD-nya meminta ke BPKAD untuk digunakan. Sehingga semua harus tercatat semua kalau namanya penggunaan kekayaan negara itu. Dari manapun asalnya. Karena asalnya nanti dari pendapatan ada, dari hibah ada, dari bantuan ada, dari bagi hasil ada. Nah, nanti dari itu unsur-unsur pendapatan daerah itu macam-macam. Kalau dari hibah, contohnya itu tadi hadiah televisi dibelikan oleh, maka dianggap hibah itu. Menjadi bersih kalau perolehannya itu dicatatkan di dalam pengelolaan kekayaan daerah. Nah, oke, ini jangan sampai nanti kita senang, tapi perolehannya administrasinya tidak dicatatkan, menjadi masalah bagi kita. Nah, kalau kita menilai dengan jenis-jenis barang itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan barang privat dan ada barang publik, ya, istilahnya ya. Barang privat itu kalau semua itu di atas daripada standar. Perolehannya juga bukan dari pemerintah, tapi hasil kerja kita. Nah, jadi barang yang semakin barang itu berupa privat itu adalah kalau kita juga tidak dibantu orang lain, pihak lain, atau negara yang bantu, tapi kita peroleh sendiri. Jadi eksklusudabilitas itu keprivatannya semakin tinggi. Kemudian tingkat penggunaannya juga, barang privat penggunaannya hanya kita sendiri. Tapi kalau barang itu digunakan oleh banyak orang, itu semakin menjadi barang publik. Tengah-tengahnya ada yang semi. Rumah itu barang privat, meskipun ada juga rumah yang tidak privat sekali, yang semi privat. Rumah dinas itu menjadi semi dia. Nah, karena separuh perolehannya bukan dari kita sendiri. Jalan tol itu termasuk barang semi, karena meskipun kita bisa menggunakan, tapi caranya untuk menggunakannya kita harus ada bayarnya. Beda dengan kalau jalan umum, itu barang publik, itu kita nggak dipungut apa-apa. Di jalan biasa, itu barang publik. Semakin perolehannya itu hasil karya sendiri, itu semakin menjadi privat. Nah, ini jadi yang kita melayani itu nanti wujudnya barang itu barang privat atau barang publik. Kalau barang publik maka kita tidak boleh memungut sama sekali. Tapi kadang-kadang juga ada barang privat, barang publik sebetulnya, tapi dia punya ingin eksklusif, maka menjadi semi seperti itu. Karena contohnya, Anda ingin, kalau sekarang di Indonesia ke rumah sakit, itu rumah sakit itu kan layanan publik ya. Mestinya sebagai warga negara Indonesia semuanya kalau masuk rumah sakit harus dilayani kan. Kalau Anda mau gratis yang tidak bayar, maka ikutlah menggunakanlah BPJS kan. Ya, BPJS ya, kartu Indonesia Sehat. Tapi saya mau pengen kamarnya, kalau BPJS ya yang penting ada kamar. Tapi saya pengen kamarnya itu yang ada AC-nya di televisinya. Kalau seperti itu risikonya ya harus nambah kan. Bayar lagi. Ya. Standarnya diberikan. Kalau standar pelayanan publik itu harus gratis. Nah, meskipun gratis, kalau di beberapa tempat memang karena biaya layanan kesehatan itu mahal, di BPJS masih dikenakan, tapi disubsidi itu kalau nggak salah itu. Jadi tidak sepenuhnya. Nah,
Jadi tidak sepenuhnya dibebankan ke masyarakat. Di beberapa kota memang betul kartu Indonesia Sehat itu free karena apa namanya iurannya itu ditanggung oleh pemudanya. Nah, DKI itu ditanggung oleh pemudanya itu saya dengar itu beberapa tempat di DKI itu. Kota Kediri juga itu gratis gitu ya. Didaftar saya didapat, nggak ditanggung oleh pemuda. Karena pemudanya mampu. Nah, harusnya yang seperti itu layanan kesehatan itu gratis. Harusnya seperti itu. Kalau kita PNS ditanggung pemerintah, kita sudah. Tunggu. Saya. Yang keluar gimana? Yang terakhir Pak Bambang tadi suruh. Kamu tadi ada sedikit yang pekerjaan yang tadi ada yang tindak lanjutnya menanyakan jadi sebentar buka ban kasihan lagi. Ya, tadi sampai di mana tadi kita putus ada sedikit yang memotong itu biasanya. Sampai ke layanan kita ya. Nah, jadi barang-barang itu ya jenis barang. Jadi kalau barang kita itu mengarah kepada barang yang privat, yang harusnya publik itu free, kita bisa aja barang publik itu menjadi semi privat atau menjadi privat sebenarnya. Kalau seperti itu tuntutannya, maka kita harus berkontribusi. Contohnya, jalan umum itu kan barang publik. Tapi kalau Anda ingin menikmati yang lebih, ya karena pemerintah di Indonesia masih kita harus bayar. Contohnya jalan tol. Nah, itu menjadi barang semi. Ya. Itu kaitannya dengan jenis-jenis barang. Lah, kita bisa melihat nanti karena masyarakat kita itu kewajiban kita melayani masyarakat. Kalau pemerintah tadi kalau dalam pelayanan publik kan harusnya gratis semua. Nah, tetapi masyarakat juga ada yang karena standar ekonominya meningkat, makanya kadang-kadang juga masyarakat pengen dia melayani eksklusif. Kalau di bank ada yang apa istilahnya itu. Kalau kita nasabah umum kan antrian di teller itu duduk sama-sama. Tapi kalau beberapa bank sudah membuat yang namanya itu apa nasabah yang diprioritaskan itu apa itu? Ada istilahkan yang dia ingin layanan lebih. Tapi ada risikonya itu. Kalau kita mungkin syaratnya bank itu kalau dia punya saldo tinggi sekali, kemudian dia transaksinya sering, maka dia menjadi nasabah istimewa. Nah, dia ada iuran sendiri itu untuk dapat layanan itu.
Kalau kita mau naik pesawat, contohnya pesawat Garuda. Kalau yang umum itu ya antri, tapi kalau Anda mau jadi yang dilayani istimewa, itu ada tambahan lagi, priority namanya itu ya, ada penumpang yang prioritas. Itu harganya beda itu. Ya, harganya beda. Jadi Anda harus membayar lebih karena di luar untuk mendapatkan tambahan itu. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dibangun kalau kita mau melakukan pelayanan yang publik tadi. Pelayanan publik yang apa yang harus kita. Nah, ini syaratnya. Supaya kita dikatakan pelayanan kita bagus, pelayanan publik itu usahakanlah sesederhana mungkin. Apa yang sederhana? Bukan produknya yang sederhana, tapi prosedur mekanismenya. Itu sederhanakan. Ini amanat daripada Menpan kaitannya dengan tugas kita sebagai aparatur negara melaksanakan tugas-tugas negara. Itu kita harus sederhana. Jadi bagaimana nanti kegiatan yang kita lakukan karena kita adalah pelayan publik semua, karena tugas pelayan publik, maka yang kita lakukan pada saat nanti aktualisasi nanti usahakan yang kita kerjakan itu harus lebih sederhana dari yang biasanya. Kita harus rubah menjadi lebih sederhana. Jadi jangan lebih rumit prosedurnya. Bukan berarti tempat ruang tunggunya menjadi jari mewah menjadi sederhana, bukan itu ya. Tapi mekanismenya simpel. Prinsip yang kedua kejelasan. Jelas apanya? Bisa jelas biayanya, bisa jelas waktu penyelesaiannya, bisa jelas persyaratannya. Itu misalnya Anda mau di ronsen di rumah sakit. Kalau di prinsip sederhana mungkin nggak usah berbelit-belit terus lapor kemana-mana, cukup lapor ke satu tempat saja. Jelas apanya. Berarti kalau Anda mau ke sana, apa persyaratannya? Sampaikan dengan jelas. Oke, membawa rujukan misalnya ya. Karena apa yang kedua, kalau mau di ronsen Anda harus apa? Biasanya kalau di rumah sakit di ronsen itu apa? Puasa dulu misalnya ya. Jangan sampai karena kalau orang tidak puasa tidak akan dilakukan, maka jelaskan itu bahwa bagi yang akan ronsen di perut maka Anda harus puasa sekian jam. Itu contoh kejelasan. Jadi bukan hanya jelas syaratnya, tapi juga jelas bukan hanya jelas waktunya, tapi juga jelas persyaratan teknisnya terhadap orang itu. Itu semua dijelaskan. Kepastian waktu. Kapan Anda mau melakukannya, berapa lamanya, itu juga menjadi prinsip yang harus kita bangun dalam melakukan pelayanan terhadap publik. Ya. Kepastian waktunya. Kemudian akurasi. Akurasi itu apa? Tepat ya, ketepatannya ya. Jadi ketepatannya, akurasi. Tepat itu apa ya? Sesuai dengan undang-undang yang dikatakan legal, tepat itu seperti apa. Kemudian produknya harus aman. Nah, di sini ada lagi tanggung jawab, akuntabel. Sama dengan agenda 2 juga. Kalau kita melakukan pelayanan, itu juga harus yang akuntabel. Jangan kita memberikan pelayanan, produknya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ilegal. Kemudian kita harus bisa melengkapi sarana dan prasarana. Kemudian kemudahan akses. Ini yang menjadi sekarang. Sekarang ini menjadi perhatian di dalam sebuah pelayanan arahnya ke kemudahan akses. Mengingat pandemi lagi berjalan, PPKM lagi berlaku di mana-mana, orang dilarang tatap muka, maka kemudian rame-rame kita bagaimana mengakses tanpa harus tatap muka. Nah, itu jadi indikator di zaman sekarang. Nah, sehingga dimanapun Anda bisa mengaksesnya, itu menjadi indikator pelayanan yang bagus sekarang. Nah, dunianya seperti itu saatnya. Kalau kita harus tatap muka terus, orang semua minta tatap muka berarti terjadi kerumunan. Untuk mengurangi itu, maka kita contohnya pendaftaran ke rumah sakit, kalau di Palu, data sudah bisa kita mendaftar dengan menggunakan WA. Jadi untuk mendaftar tidak perlu antri, cukup di WA, kirimkan foto BPJS dengan KTP-nya, rujukan sudah online, nggak perlu dibawa lagi. Kalau sudah dapat rujukan dari Vaskes tingkat 1, otomatis itu udah link di sana. Tidak perlu lagi kita
membawa surat rujukannya. Karena kalau dibawa suratnya hilang atau kehujanan, wah hilang itu bukti rujukannya. Sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Berarti dipermudah. Kemudian disiplin, sopan, ramah itu menjadi sikap bagi pelaku pelayanannya, punya sikap seperti itu. Dan dimanapun kita kedepankan kenyamanan, kaitannya dengan kualitas layanan ke situ nanti ya. Ini prinsip yang harus dipegang. Nah, ini kualitas yang prinsip tadi, kualitas yang dibangun ini pelayanan, prosedur layanan yang didukung, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan. Sehingga kewajiban nanti setiap unsur pelayanan, maka kita harus membakukan apa yang dikerjakan oleh orang yang melayani dan apa yang harus dikerjakan oleh orang yang dilayani. Dituangkan dalam sebuah naskah. Kalau bagi yang melakukan layanan, dia membuat prosedur baku yang namanya SOP. Nah, kemudian bagi yang menerima layanan, itu pun ada prosedur bakunya, yaitu namanya SP, standar pelayanan. Teman-teman yang di rumah sakit sudah membuat itu belum? Dua itu. Kita pernah melihat yang dua yang saya sebutkan tadi, SOP dan standar pelayanan, SP. Sudah dibuat belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang bisa coba diperhatikan apa perbedaannya SOP dengan SP. Standar pelayanan dengan standar operasional prosedur. Dua-duanya itu wajib loh, Permenpan mengaturnya. Itu harus, kalau kita melayani kepada masyarakat umum itu harus ada. Dan kalau tidak salah rumah sakit itu jadi urusan wajib kaitannya dengan persyaratan administratif untuk akreditasi. Ya, di kesehatan, kami di lembaga pelayanan publik Diklat itu juga wajib membuat itu SP dan SOP. Kalau SP itu wajib diketahui oleh orang yang akan mendapat layanan. Wajib dia tahu. Supaya dia mempersiapkan diri dan menghindari komplain. Contohnya nanti kejelasan waktunya. Saya bisa melakukan, misalnya ada orang yang minta tes darah misalnya. Ada standar pelayanannya bahwa syaratnya harus begini-begini dicuangkan. Syarat bagi orang yang mau datang. Kemudian nanti setelah dilakukan bisa selesai sekian jam atau sekian hari. Itu dituangkan di SP. Tujuannya untuk apa sih? Supaya orang datang tidak bolak-balik karena dia sudah tahu apa yang harus dia siapkan. Kemudian kalau sudah selesai juga dia tidak komplain karena kenapa nggak keluar hasilnya saya sudah diperiksa. Karena memang standarnya dia mampu melayani dalam waktu 1 hari misalnya. Atau dalam 1 sekian jam. Ya jangan kita menuntut kalau standarnya 3 jam, ya jangan Anda menuntut kenapa sudah 2 jam saya antri belum jadi. Makanya diumumkan bahwa standar pelayanan di sini kemampuan kita kalau tes darah itu 3 jam baru selesai. Tujuannya untuk apa? Supaya orang jangan komplain kalau sudah 2 jam nunggu kok belum selesai. Karena memang kita mempunyai 3 jam. Oh, kita harus selesai dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, supaya orangnya setelah tes itu pulang dulu karena selesainya masih besok. Nah, SP adalah standar wajib yang dibuat untuk diketahui oleh orang yang meminta layanan dari kita. Sehingga dia harus diumumkan standar pelayanan. Jangan disimpan SP itu, standar pelayanan jangan disimpan, tapi dipublikasikan. Nah, kalau di Undata saya lihat dia buat banner dia, kemudian dipasang di tempat pendaftaran layanan di ruang tunggu. Nah, ada di tempat lain dibuatlah poster, kemudian ditempel di tempat lain itu. SOP sebaliknya harus diketahui, wajib diketahui oleh orang yang melakukan layanan, petugasnya, nah, supaya dia berpadokan pada harusnya yang dia kerjakan lah ini. Untuk apa? Sama, untuk akuntabilitas. Sehingga kalau ada seorang paramedis yang menurut publik melakukan kesalahan, tidak bisa pihak pengadilan mengatakan dia bersalah. Kalau si orang yang misalnya bidan atau paramedis itu sudah melaksanakan sesuai dengan SOP, nggak bisa dikatakan salah. Nah, jadi SOP jadikan acuan kita bekerja,
sekaligus dijadikan pelindung diri pada saat kita menjalankan profesi. Nah, kalau nggak dibuat berarti nggak ada acuannya itu. Kalau ada salah bisa dituntut. Sekarang tuh akuntabilitas sudah dikedepankan, makanya wajib bagi lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan publik itu dibuat prosedur-prosedur, baik prosedur untuk melayani maupun prosedur untuk orang bisa dilayani seperti apa. Waktu penyelesaian ini sudah jelas. Kapan dia harus mendaftar, kapan dia harus mengambil, kapan selesai semua termasuk biayanya berapa, produknya berupa apa, berupa surat atau berupa apa, sarana prasarana dibutuhkan, harus disediakan atau apa yang bisa diberikan untuk memenuhi produk standar. Kemudian sekaligus juga kompetensi petugasnya seperti apa. Ya, ini semua akan dijadikan dasar untuk bisa menentukan kualitas kita. Sebagai lembaga pelayanan publik kita harus bisa memikirkan itu, mana yang harus ditingkatkan, apakah prosedurnya diperpendek, apakah waktunya dipercepat, ataukah biayanya dipermurah, digratiskan. Karena kalau pelayanan publik harusnya gratis, pemerintah nggak boleh pungut dari masyarakat. Kalau sifatnya itu barang publik, lewat jalan raya nggak boleh kita mungut, kan itu barang publik. KTP nggak boleh mungut, kan itu barang publik, wajib hukumnya. Sekarang nggak ada toh. Sekolah pendidikan kita wajib belajar. Pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, maka tidak boleh ada pungutan selama kelas 1 sampai kelas 9, kan begitu ya. Nah, karena itu jadi layanan publik semua itu pendidikan itu sampai 9 tahun kok dilakukan oleh pemerintah. Nggak boleh pemerintah negeri memungut itu. Nah, ini yang harus diperhatikan dasarnya gitu, yang fundamental bagi dasarnya. Pelayanan publik merupakan hak warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh negara, oleh warga negara kepada negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Ini yang kalau hal-hal seperti itu berarti masuk kategori pelayanan publik ya. Memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, jadi kebutuhan dasar itu adalah hak warga negara yang jadi pelayanan publik, tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Jadi bukan hanya makan tingkat dasar, makanya kalau ada orang tidak bisa makan, maka pemerintah wajib memberikan makanan. Dinas sosial memberikannya, contohnya orang yang fakir miskin, itu urusannya dinas sosial, memberikan gratis. Urusan kebutuhan fisiknya, orang lagi kena bencana, itu juga urusannya dinas sosial. Itu haknya warga negara. Selain itu juga kalau ada bencana, maka polisi harus menjaga, itu wajib, itu hak umum dari itu dasarnya ya. Nah, itu sebabnya teman-teman kalau kita mau melakukan seperti itu, kita harus punya pola pikir yang seperti pihak kita. Kebiasaan yang harus dibangun, kita harus satu, atensi, senyum, salam, gunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ini kebiasaan yang perlu dibangun di dalam kita melaksanakan sebuah pelayanan publik. Ini sederhana, tetapi mari kita biasakan supaya menjadi kegiatan yang alam bawah sadar. Nah, kita akan lebih senang apabila ketemu dengan orang yang melayani kita dengan sebelum apa-apa sudah diberi salam. Sehingga ini jadi SOP di lembaga-lembaga pelayanan publik, ini wajib mengucapkan salam. Wujud kalau kita punya perhatian atau atensi itu seperti apa sih? Implementasinya. Anda merasa diperhatikan oleh orang yang melayani Anda. Itu seperti apa contohnya? Bukan dari segi kualitas produk loh, tetapi dari perilaku memperhatikan. Pak Bahrun misalnya, saya ajak ngomong. Kalau Pak Bahrun merasa saya perhatikan omongan kita itu, saya berperilaku seperti apa? Kalau misalnya saya ngomong dengan Pak Bahrun, tetapi saya menengoknya ke Pak Abdul Khair, misalnya. Itu kira-kira Pak Bahrun merasa diperhatikan atau tidak seperti itu? Tidak, Pak. Ya, itu contohnya saya gampang. Wujud kalau kita perhatian itu, kalau kita melayani, menghadapilah kepada orang yang dilayani. Menghadap ke sana. Jangan
Sementara kita melayani ke orang itu, kemudian kita sambil telepon. Nggak boleh. Namanya kalau di swasta yang memang betul-betul dia penjual jasa, pada saat bekerja itu pasti handphone tinggalkan. Sementara melayani orang, jangan kita memperhatikan yang lain. Kan itu sama dengan kita nggak memperhatikan yang kita layani itu. Nah, prinsip tensi tadi. Senyum itu plus, bonus. Nah, tadi ya perilaku bonus supaya karena kaitannya dengan perasaan kita. Berbeda, kita dilayani dengan baik, dilayani dengan produk terbaik, tapi tidak dengan senyuman rasanya beda. Dengan kalau produknya standar, tetapi karena orang yang melayani dengan senyum yang bagus, maka itu akan menjadi lebih. Makanya di front office biasanya dicari orang-orang yang memang senyumnya murah sekali. Orang yang kerjanya bagus, menghasilkan produk yang bagus, tapi nggak punya senyuman, di dalam pelayanan publik pasti ditaruh di belakang dia. Jangan dia berhadapan dengan orang. Dia berhadapan dengan barang saja. Karena barang tidak butuh senyuman. Kalau orang itu butuh senyuman. Tuh, ucapkan salam. Salam itu ternyata salah satu unsur yang bagus dalam kebiasaan kita yang melayani. Mindset kita harus seperti itu. Memperhatikan, kemudian senyum, kemudian mengucap salam, mengucap tolong, maaf, terima kasih terakhir. Nah, ini mari kita biasakan. Jadi kita supaya bisa melakukan pelayanan yang prima, kita sebagai orang pelayan harus berperilaku seperti ini. Ini modal utama. Inilah yang perlu dibangun di dalam otak kita, pikiran kita pada saat kita melakukan pelayanan. Ini salah satu mindset-nya. Nah, oke, saya ambil lagi contoh lagi untuk sikap dan perilaku ini di tempat yang lain. Oke, datanya. Jadi tindak lanjut dari itu tadi, orang yang prima itu tampilnya selalu ramah, sopan dan hormat, kemudian meyakinkan. Nah, untuk bisa tampil meyakinkan, biasanya kemudian seorang itu dibekali dengan seragam. Nah, jadi satpam. Kira-kira jadi satpam itu salah satunya sebetulnya itu sebetulnya dia untuk meyakinkan, biarpun badannya krempeng, tapi kok jadi satpam, kemudian dia dibekali dengan atribut yang macam-macam supaya menjadi supaya meyakinkan. Nah, kalau dibuka bajunya belum tentu dia itu beda. Tampil meyakinkan, rapi. Ini Pak. Jadi kalau kita nanti berhadapan dengan publik, jangan sampai abaikan ini. Ceria meskipun ada punya masalah, tapi jangan tunjukkan masalah itu kepada orang yang kita layani. Kemudian mudahlah memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan pihak lain. Senang bergaul itu tandanya apa ya? Orang yang senang bergaul itu. Anda bisa indikatornya orang yang senang bergaul kira-kira seperti apa? Bisa menerima siapapun itu seperti apa ya? Cepat berbaur dengan lingkungan, Pak. Nah, ya, orang yang supaya cepat bergaul, tanda bahwa iya, orang ini gampang sekali bergaul. Itu seperti apa contohnya di dalam kehidupan sehari, di pengalaman di lapangan? Kita nggak pernah ketemu orang itu, tapi ketemu satu kali, kemudian kok ini orang enak, enak sekali diajak ngobrol. Nah, supaya enak diajak ngobrol, syaratnya harus apa kira-kira? Memiliki atensi, Pak. Atensi, baik ya, atensi. Satu, atensi dia punya rasa untuk memperhatikan. Kedua, supaya nyambung ngobrolnya apalagi selain kita perhatian. Nah, biasanya punya wawasan yang luas ya. Nah, coba kalau Anda nggak punya wawasan, pengen memperhatikan, tapi diajak ngobrol nggak nyambung. Karena yang ada perasaan Anda gimana ya? Ngobrol tapi nggak nyambung. Nah,
perhatian kita butuh, tapi wawasan kita luas. Ya, jadi untuk bisa bergaul dengan, saya yakin kalau kita bisa bergaul kemana-mana, ketemu tukang becak nggak ada, ketemu apa? Ada ya di tol itu tukang becak ada ya, ketemu tukang becak, ada ngomong ya dunia dia lah. Nah, itu bagian daripada wawasan Anda. Ketemu dengan tukang tangkap ikan di pinggir laut, ya ada ngomong tentang dunia dia. Nah, apa modalnya? Selain Anda memperhatikan, ini wawasan Anda harus luas. Nah, kemudian belajarlah dari orang lain. Bukan berarti meniru ya. Beda meniru dengan belajar dari orang lain itu. Kalau meniru itu kita jadi orang lain. Tapi kalau belajar dari orang lain itu kita bisa adopsi hal-hal yang baik. Tapi bukan berarti kita akan menjadi orang lain. Kalau menjadi orang lain nggak boleh. Kita nggak mungkin bisa menjadi orang lain. Kita jadi diri sendiri. Tapi kebiasaan kita, perilaku kita bisa meniru orang lain yang dianggap baik. Ya. Kemudian senang kepada kewajaran, jangan berlebih-lebihan. Wajar saja. Coba Anda pernah nggak merasakan ketemu dengan orang yang ngomongnya selalu di atas? Bagaimana perasaan saudara kalau ketemu dengan orang seperti itu? Pasti bosan. Ya. Lama-lama pasti pertama, iya hebat ini orang. Tapi lama-lama pasti nggak senang, nggak akan lama itu. Jadi coba biasa saja kalau ngomong. Justru kalau kita bergaul itu menyetarakan. Kalau kita ngomong dengan tukang becak, ya bahasa tukang becak. Kita jangan merasa jadi, oh mobil saya, masa kita bicara mobil ke tukang becak, nggak nyambung lah. Nah, jadi kita justru harus membawa ke situasi seperti mitra kita seperti apa. Kemudian senang menyenangkan. Contoh senang menyenangkan orang lain gimana ya kira-kiranya? Yang nggak perlu biaya kok menyenangkan itu. Senyum, Pak. Senyum. Nah, apalagi kira-kira? Tidak memotong pembicaraan. Nggak memotong pembicaraan. Oke. Memuji itu termasuk menyenangkan nggak? Ini yang paling banyak orang. Jadi gara-gara ingin menyenangkan orang lain, tapi kadang-kadang berlebihan, jelek pun dipuji-puji. Karena kebetulan kita tahu orang itu makan puji. Itu sebetulnya bagian dari menyenangkan orang lain sebenarnya. Nah, saya yakin kalau Anda ketemu dengan orang yang memang hobinya dipuji, kemudian Anda memujinya, orang itu akan menilai Anda itu orang itu bagus sekali. Padahal bukan bagus sebenarnya, hanya karena Anda berbaik, suka memuji orang saja. Itu kan karena dia dasarnya senang dipuji, Anda kemudian memuji. Menyenangkan dia kan, untung nggak kira-kira saudara. Anda nggak rugi kok memuji orang lain itu, nggak perlu modal, nggak perlu biaya. Tapi orang yang mitra Anda yang ngomong itu pasti dia akan menilai kita baik sekali. Jadi jangan hidup ini kan jangan terbalik ya, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Sehingga kalau kita datang, orang itu pergi mesti. Itu berarti tanda. Tapi kalau orang kita nggak datang, orang itu merindukan, itu tanda bahwa Anda itu disukai orang lain. Jadilah bagian yang menyenangkan orang lain kita itu. Yang penting jangan over. Semua yang over, yang kelebihan itu tidak bagus. Contoh muji-muji iya, tapi jangan juga terus kemudian sampai mengangkat-ngangkat orang sampai jadi melayang-layang gara-gara pujian Anda. Itu kelebihan, tidak bagus juga. Semuanya. Tapi wajar dengan kebaikan. Wajar. Kalau memang bagus, ya sampaikan bagus. Kalau tidak bagus, tetap juga tidak mengatakan jelek. Karena beda. Jelek itu sama dengan menurunkan. Anda tahu itu tidak bagus. Tapi tidak boleh mengucapkan jelek. Tapi kira-kira bagaimana kalimatnya? Ayo, buka dulu suaranya supaya saya bisa dengar. Kira-kira kalimatnya tadi ya. Bagaimana caranya merubah kalimat yang tidak jelek, tapi artinya sebenarnya tidak bagus juga. Tapi bukan kata jelek yang keluar. Bajunya jelek, tapi bagaimana Anda menyampaikannya supaya orang lain senang? Lumayan, Pak. Lumayan. Ada lagi yang lain? Lumayan ya bajumu. Apa? Bajunya sudah bagus, tapi kurang ini. ini yang sering. Wih, bagus sekali bajunya, tapi tapinya. Atau katakan tidak jelek, enggak jelek kok, cuma kurang. Tapi itu yang paling banyak itu bagus sekali ya, bagusnya. Tapi kalau ini diganti,
Itu kan tidak jelek, kata-kata jeleknya nggak ada itu. Ini sebetulnya upaya kita untuk menyenangkan orang lain seperti itu. Jangan Anda kemudian dipuji-puji, kemudian tapinya itu dilihat dulu untuk introspeksi itu. Ini katanya kita kalau mau dikatakan orang yang prima, karena orang yang prima itu bisa berada di manapun dengan membuat suasana menjadi senang. Ini mindset kita kalau jadi pelayanan itu. Oke, baik, itu yang saya bisa tambahkan. Sudah jam 5 ini sekarang karena waktu kita terbatas sekali. Tadi kan sudah curi start. Saya minta tolong nanti tugas kita kumpulkan dulu Oke, sebelum tugas ada pertanyaan nggak kira-kira? Jangan terus saya langsung memberi tugas. Ada pertanyaan kira-kira dengan kaitannya pelayanan publik, ruang lingkupnya kita sudah jelaskan, perilaku kita sudah salah satunya itu tadi supaya kita dikatakan melayani dengan baik gitu, sikap kita seperti itu, mindset kita. Ada pertanyaan? Sudah jenuh semua ini, sore sudah pikirannya sudah bermalam minggu semua ini. Ya Pak, saya boleh Pak? Boleh silakan. Ya, begini Pak, biasa saya temui di lapangan. Ini mungkin apakah sudah faktor kebiasaan atau apa? Mungkin bukan di Toli-Toli Pak, atau ada di dunia lain. Biasa kalau kita ingin mengurus sesuatu tanpa kita menjanjikan imbalan, si yang membuat layanan tersebut Pak biasa agak lambat, agak menunda-menunda. Bagaimana caranya kita menyikapi tersebut Pak? Sementara standar pelayanannya sudah mereka pampang di situ Pak. Oke. Makasih. Saya tidak memberi trik yang terbaik untuk seperti itu, tapi kita tinjau dulu. Kalau kira-kira ada orang yang seperti itu, pada tadi prinsip dalam layanan tadi apa ya tadi saya sampaikan dulu. Nah, prinsip dalam layanan kan ini lagi kebiasaan yang perlu dilakukan. Sekarang misalnya ini dia tidak menerapkan ini kan, selalu minta imbalan. Dia bukan mengucap terima kasih tetapi juga minta menerima sesuatu. Bagaimana tanggapan saudara kira-kira? Kita akan menilai bahwa orang itu pasti nggak bagus kan di dalam memberikan layanan. Nah, apa yang harus kita sikapi, apa harus kita lakukan kalau ketemu orang seperti itu? Saya kembali ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigitnya sudah selesai ya? Belum selesai, Belum, Pak. Pak. Keluar Pak, dari keluar kayaknya Pak, jaringan nggak bagus.
Mohon maaf, mati lampu di tempat saya. Maksa. Aduh. Sampai di mana tadi penjelasan saya tadi? Mana ya? Tadi sampai tadi ada yang tanya tadi ya, Pak Saul, kalau salah bagaimana kalau orang meminta sesuatu ya? Berarti dia kalau kita ingin dianggap sebagai, sudah didengar suara saya? Kalau kita dianggap, kita akan menilai bahwa orang itu pasti tidak bagus, orang tidak prima dia itu, karena tidak sesuai dengan standar. Tapi bagaimana sekarang bagi saya supaya saya dianggap orang baik oleh orang itu, apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira? Anda mau dinilai orang baik atau orang yang standar saja? Kalau kita baik, maka kita akan penuhi dia. Karena pada prinsipnya orang yang baik itu adalah orang yang selalu melayani orang lain, kan? Senang menyenangkan orang lain, kan? Oh, dia akan senang kalau diberi sesuatu. Tapi terlepas dari itu benar dan salah ya. Kita konteksnya kita sebagai kita menjadi orang yang baik atau tidak baik. Kita akan menganggap dia tidak baik. Tapi kalau Anda tadi saya yang meminta, kemudian Anda tidak memberikan, saya akan memberikan cap bahwa orang itu tidak baik karena saya yang minta tidak kasih. Nah. Tapi supaya Anda ingin dicap sebagai orang baik, maka penuhi keinginan orang lain, penuhi kebutuhan orang lain. Anda akan dianggap orang baik. Tapi sekali lagi, ini konteksnya hanya kita menganggap orang itu baik atau tidak baik, bukan itu benar atau salah. Karena kalau benar yang salah nanti menjadi kaitannya dengan di etika pelayanan lagi, etika publiknya. Kalau kita dikatakan salah di korupsi tadi, kita yang meminta yang bukan haknya itu tidak boleh di pemerintahan itu. Kalau itu yang Anda maksud adalah orang di pemerintahan yang standarnya harusnya tidak mendapatkan sesuatu, tetapi dia meminta sesuatu, itu menjadi apa kasusnya di agenda 2? Saya seorang yang tugasnya melayani Anda untuk membuat KTP. KTP itu gratis, tetapi kemudian saya sebagai petugas, saya meminta sesuatu, saya akan buatkan KTP, tapi kamu harus memberikan sesuatu ke saya, supaya KTP-mu saya keluarkan. Nah, itu menjadi kasus korupsi soalnya itu. Namanya pemerasan, kalau nggak salah. Kemarin udah dibahas itu, jenis-jenis korupsi itu. Pemerasan itu orang yang harusnya tidak mendapat apa-apa, tapi dia memaksakan untuk memberikan sesuatu. Itu menjadi pemerasan. Itu ya. Nah, jadi kalau di dalam layanan itu nggak boleh kita meminta sesuatu, karena tugas kita sesuai dengan undang-undang adalah harus memberikan secara gratis untuk pelayanan dasar itu tadi. Jadi kalau kita menyimpang dari undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, itu sama dengan kita bisa dikenai sanksi kalau kita pemerintahan, orang pemerintahan. Harusnya gratis, tapi kemudian kita memungut, nggak boleh. Terus kalau kita harus mungut karena tidak mampu untuk operasional, harusnya gratis, tapi kita nggak bisa melayani standar itu, maka kita harus ditunjang dengan peraturan. Di daerah ada peraturan, ada keputusan lagi yang menyebutkan bahwa meskipun itu harusnya gratis, tapi karena bla 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 alasannya apa, dibicarakan semua, muncul peraturan daerah. Di pinggir jalan raya itu kan sebetulnya kan jalan umum ya, barang publik kan, kita harusnya nggak boleh memungut. Tetapi kemudian kita berhenti di pinggir jalan, kok harus bayar parkir? Boleh nggak itu? Harusnya kan nggak boleh, karena itu jalan umum. Tapi karena daerah butuh, kemudian diatur lagi, diterbitkanlah perda. Nah, sepanjang ada aturannya, berarti aturan yang di daerah yang dipakai. Boleh Anda memungut, tetapi harus ada dasarnya. Kalau Anda mungut tidak berdasar, menjadi kesalahan, menjadi pelanggaran, bisa dituntut pidana. Atau kalau tidak pidana, dianggap salah. Tapi menjadi tidak salah kalau memang diatur bahwa untuk kita berhenti di pinggir jalan itu harus dipungut namanya biaya parkir, diatur di pemerintahan, di undang-undang itu. Tuh, ya. Jadi orang yang meminta tadi, kalau seharusnya dia itu adalah gratis pelayanannya, kemudian dia minta, maka itu menjadi pelanggaran sebetulnya. Nah, apakah kita harus memberinya? Kalau kita memberinya, berarti sama dengan kita juga berbuat kesalahan untuk mengikuti kesalahan orang lain. Wah, tapi kalau saya nggak melakukan itu, saya nggak dapat pelayanan. Sebetulnya dari segi hukum aturan pelayanan publik, Anda tidak salah kalau tidak memberikan.
tetapi tidak akan mendapat, ya karena kesalahan dia kita berdampak kepada menerima hasil dari kesalahan dari orang yang melakukan pelayanan tadi. Artinya kita tidak dapat produk yang kita harapkan. Mekanismenya sekarang seperti itu, silahkan Anda lapor ke namanya lembaga ombudsman. Nah, ombudsman itu yang mengawasi pelayanan-pelayanan publik itu, yang tugasnya itu. Laporlah ke ombudsman, mekanismenya ada. Supaya nanti dinilai oleh ombudsman seperti apa. Yang menindak nanti ombudsman itu. Yang kalau ada pelayanan publik yang nakal-nakal, yang tidak menjalankan sesuai dengan standarnya. Itu ya, Pak. Siapa tadi Pak Sawal ya yang tanya ya, Pak Sawal ya. Nah. Oke, baik. Sekarang saya jelaskan tentang tugas yang harus dibuat. Tadi sempat saya share tugasnya, nanti kita coba sama dengan kegiatannya kita ambil dari yang di agenda 2. Kegiatan apa? Nah, apa saja kegiatannya? Nanti kita hubungkan apakah itu masuk pelayanan publik atau tidak. Jawabnya cuma iya dan tidak saja. Dan ini nggak usah dikumpulkan. Kita akan akumulasikan. Nah, kita besok hari apa ya ketemu lagi untuk pertemuan kedua kalinya. Saya akan teruskan ke mata pelatihan yang 2 lagi. Nanti dikompilasi. Tapi sekarang paling nggak coba berpikir dulu isu prioritas yang kita angkat dari agenda 1 pada saat kita analisis isu kontemporer itu coba dihubungkan dengan pelayanan publik atau tidak. Apa tadi kata kuncinya kalau termasuk di mata pelatihan terkait dengan mata pelatihan pelayanan publik? Hasilkan barang dan jasa, Pak. Nah, menghasilkan barang dan jasa, barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau barang dan jasa itu dimanfaatkan sendiri, berarti nggak ada pelayanan publik. Nah, itu saja. Nah, begitu juga di kegiatan. Kalau ada produk yang dimanfaatkan orang lain, berarti ada pelayanan publiknya. Ya, centang. Tinggal penjelasannya. Produknya apa yang dimanfaatkan orang lain itu? Penjelasan singkat saja di sini. Kumpulkan, sudah paham tugasnya ya? Nah, kata kuncinya itu, ada barang atau ada produk, baik berupa barang atau jasa, yang dimanfaatkan orang lain. Kalau seperti itu, maka berarti ada unsur pelayanan publik. Isu juga begini, isu adalah masalah negatif. Kalau masalah itu berkaitan dengan produk yang kita terima, produk yang kita manfaatkan, maka itu juga pelayanan publik. Kalau tidak, berarti kalau tidak ada produk yang kita manfaatkan dari pihak lain, berarti nggak ada unsur pelayanan publik. Ini yang dipikirkan dulu. Pikirkan dulu. Nanti besok pada pertemuan kedua kita akan gabung dengan mata pelatihan yang lain. Kita gabung dengan manajemen ASN dan BOK. Oke, saya rasa ini yang perlu dipikirkan. Silakan disimpan, dicicil untuk memikirkan. Kemudian kita nanti pertemuan kedua saya akan tambahkan dengan mata pelatihan yang berikutnya lagi. Nah. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian dulu untuk sementara ya. Selamat bermalam minggu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang kedua untuk membahas 2 mata pelatihan yang berikutnya. Ya, oke. Mohon maaf sekali lagi, kita menyita waktunya untuk istirahat sore. Nanti mudah-mudahan pertemuan kedua kita dengan Angkatan 91 itu pada tanggal 4. Tanggal 4 itu hari Selasa. Hari ya. Iya ya, Selasa. Setelah kita berikut ya. Hari Senin. Tunggu. Ya, ini tanggal 2 sekarang sudah ya. Ya, hari Senin. Senin kita ketemu lagi jam 10. Mudah-mudahan tidak bergeser. Kayaknya enggak. 3 jam kita ketemu. 3 jam pelajaran untuk membahas 2 mata pelatihan nanti saat. Ya. Oke, kita sambung nanti hari Senin ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat bermalam minggu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada hostnya? Kalau nggak ada hostnya ya sudahlah, kita berdoa masing-masing, kita live saja. Nanti lapor ke kelompok-kelompoknya bahwa kita sudah masuk untuk pengganti hari ini ke sore. Saya harus istirahat karena malam nanti saya harus mengganti juga salah satunya di angkatan berapa ya, saya harus ganti malam nanti untuk materi yang sama seperti ini. Oke, baik. Saya izin live dulu ya. Kita bisa tinggalkan.
Permisi Pak Ikram.